Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Pak, si Dani tidak masuk karena beralasan sakit, Pak. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua kelas bimbing doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita semuanya membaca surat juz amma. Silakan dipilih dipimpin ketua kelas. Kita baca surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, materi hari ini kita akan membahas sholat Jumat. Jadi kita sebagai umat muslim, kita itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kebetulan untuk berkaitan dengan sholat Jumat, apa yang sudah kalian ketahui sebelumnya? Jika ada yang sudah tahu, silakan tunjuk tangan dan berikan pendapat kalian mengenai sholat Jumat. Yuk, monggo, silakan yang bisa berpendapat. Menurut saya, sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat bagi seorang muslim laki-laki dan dilakukan di waktu zuhur pada hari Jumat. Menurut saya, sholat Jumat adalah kewajiban bagi umat muslim. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu yang sudah kalian ketahui mengenai sholat Jumat. Untuk selanjutnya, materi yang harus kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, kemudian syarat dan rukun sholat Jumat, dan syarat ketentuan sholat Jumat. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk ini anak-anak silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kan ini kelompok 1, yang sini kelompok 2, kelompok 3. Terakhir adalah kelompok 4. Nah, silakan anak-anak menyaksikan video yang sudah disiapkan dan analisis video tersebut, kemudian temukan pendapat kalian setelah melihat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha shalat ala ibadil mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazidah min fadlihi fi jamil awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal muhdiqat. Ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah wa inna akramakum indahu atqakum. Sidang Jumat yang berbahagia, ada 6 syarat untuk menuntut ilmu, ya seperti yang berada di dalam kitab Al-Ala yang berbunyi Lukain wa irsyiwas tibari wa bulqati wa irsadil ustadi wa tulis zamani. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, antusias. Yang ketiga, kesungguhan. Keempat, harta. Yang kelima, bergaul dengan guru. Yang keenam, waktu yang panjang. Ibadallah, innallahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Yu'idzikum la'allakum tadhakkarun. Wa fadhkullahu 'azimul yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum wasta'aluhu min fadlihi ya'dzikum walladzi yaqullahu ajru akbar. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Amma ba'd, ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil 'alil 'azim wa alamu anna Allah akrakum bi amri 'azim. Amarkum bis salati wassalamu ala nabiyyinal karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma da'fa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa suyutul mukhtalifah wa sadaidal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh yu'adzikum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa lidzikrullahi akbar. Bagaimana anak-anak setelah kalian melihat video tersebut, adakah yang mau memberikan komentar? Menurut pendapat saya yang saya lihat dari video tadi, si khotib tidak membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbahnya, sehingga salah satu rukun khutbah ada yang tidak terpenuhi. Menurut saya dari video liputan tadi ada yang kurang. Salah satunya tidak membaca salawat kepada Nabi. Anak, setelah apa yang kalian lihat dan kalian pelajari tadi sudah dijelaskan dari teman-temannya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menuju ke perpustakaan untuk mencari referensi yang lebih lengkap mengenai tata cara sholat Jumat, mulai dari khutbah hingga pelaksanaan sholatnya. Setelah kalian mencari literasi dari beberapa sumber, mulai dari buku cetak, dan kitab-kitab yang sudah ada, untuk selanjutnya silahkan kalian simpulkan apa yang sudah kalian ketahui mengenai sholat Jumat dan pelaksanaannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, hukum sholat Jumat ditinjau dari segi hukumnya. Melaksanakan sholat Jumat bagi seorang laki-laki muslim yang telah balik atau dewasa, sehat jasmani dan rohani, merdeka serta bukan musafir adalah fardhu ain atau wajib secara individu untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekian perwakilan dari kelompok 1 dan tadi hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama ialah sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Yang kedua, dilaksanakan di area permukiman warga. Ketiga, rakaat pertama Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Keempat, jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang wajib menjalankan Jumat. Yang kelima, tidak didahului atau berbarengan dengan Jumat lain dalam satu desa. Dan yang keenam, didahului kedua khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Inilah hasil diskusi kami dari kitab Safinatun Najah halaman 24 yang di bab surutul khutbah ini, yaitu menjelaskan bahwa syarat khutbah ada beberapa syarat, yaitu syarat yang pertama, khatib itu harus laki-laki. Syarat yang kedua, khutbah harus diperdengarkan dan didengarkan oleh jamaah Jumat yang mengesahkan Jumat. Syarat ketiga, khutbah dibaca di kawasan bangunan rumah penduduk desa. Syarat keempat, khatib harus suci dari 2 najis. Syarat yang kelima, khatib harus suci dari najis. Syarat yang keenam, khatib harus menutup aurat. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rukun khutbah. Yang pertama, memuji kepada Allah di kedua khutbah. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad di kedua khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan ketawakal di kedua khutbah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukmin dan khutbah terakhir. Terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Tadi dari kalian masing-masing kelompok sudah banyak menjelaskan tentang syarat rukun sholat khutbah dan pelaksanaannya. Dan alhamdulillah kalian juga sudah paham kan mengenai materi-materi yang sudah kalian cari. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Silakan ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman semua, mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan berdoa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.